Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabda Juhri dari kelas 1K26, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas terkait materi pengenalan bisnis dan ekonomi digital dalam konteks konten manajemen sistem dan konten delivery network. Jadi teman-teman, apa itu CMS? Secara gampangnya gini, CMS itu konten manajemen sistem, yang artinya merujuk pada tools untuk membuat, mengubah, dan mempublikasikan konten pada situs web. Dengan CMS, kalian bisa mempublikasikan konten digital dengan baik, berupa teks, gambar, audio, dan video di sebuah website. Untuk mengoperasikannya, kalian tidak memerlukan pengetahuan khusus tentang pemrograman atau desain web. Artinya, kalian tidak perlu menuliskan kode atau coding dari nol untuk membuat situs web. Nah, jadi teman-teman, CMS itu tuh singkatnya gini. Kalau kalian ngibaratin CMS dengan Canva, itu belum tentu benar, tapi bisa juga dibilang benar. Karena kenapa? Canva itu dibuat untuk bisa membuat PPT, yaitu apps-nya. Sedangkan CMS itu bisa membuat suatu website dengan berbagai template yang tersedia. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan fungsi dari CMS. Yang pertama itu sebagai manajemen konten. Yang pastinya CMS itu sebagai manajemen konten karena bisa membuat dan mengedit konten dengan mudah lewat CMS. Yang kedua, manajemen pengguna. Jadi dengan ini kolaborasi menjadi lebih mudah karena bisa diakses oleh lebih dari satu pengguna dalam satu waktu. Dapat menerapkan peran berbeda seperti penulis, editor, dan administrator. Yang ketiga, desain dan tata letak. Mayoritas CMS di zaman sekarang hadir dengan fitur template layoutnya. Jadi kalian tidak perlu ngedesain web dari nol lagi nih, karena template yang udah ada. Dan yang terakhir, integrasi dengan tools lain. CMS seringkali diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga. Contoh integrasinya itu adalah analitik, seperti Google Analytics. Dengan menggunakan itu, kinerja konten dan membuat keputusan berdasarkan data. Lanjut, CMS juga terbagi dua nih. Apa sih? Maksudnya tuh CMS ada yang dibangun dengan aplikasi dan ada yang dibangun dengan bahasa pemrograman. Kita masuk ke yang mudah dulu. CMS dibangun dengan aplikasi. Ada apa aja sih? Ada WordPress, Joomla, Drupal, Magento, dan OpenCart. Kalau yang sulitnya apa? Nah, itu CMS dibangun dengan bahasa pemrograman, atau bisa dibilang bagian sulit. Karena mereka menggunakan Python, JavaScript, Java, PHP, dan Ruby. CMS bisa dikunjungi oleh orang lain apa enggak? Nah, tergantung perusahaan kalian mau bisa dikunjungin atau enggak. Tapi biasanya sih setiap perusahaan mau ya dikunjungin websitenya. Agar CMS dapat diakses oleh pengguna atau pengunjung, perusahaan membutuhkan pertama domain, alamat atau nama unik yang digunakan untuk mengakses website yang dibuat dengan CMS agar diingat, sehingga orang bisa membuka website kalian dengan mengetik nama, bukan deretan angka server. Jadi kalau tanpa domain teman-teman, namanya itu bakalan berupa deretan angka. Contoh 103.121.56.44. Sedangkan dengan domain
itu bakal ada namanya. Contoh www.tokoku.com. Nah, jadi Tokoku ini merupakan alibi saya semisal membuat perusahaan. Kalau kalian misalkan mau membuat perusahaan yang lain, itu bisa saja. Contoh, semisal nama perusahaannya Montir, www.montir.com, itu teman-teman. Dan yang kedua, ada hosting atau server, tempat menyimpan file CMS agar website bisa tampil dan diakses di internet. Biasanya tuh berisi file seperti folder CMS, database, gambar, video, dan yang terakhir plugin tema. Semua disimpan di server. Jadi teman-teman, di sini saya bakal lanjut ke apa itu CDN. Jadi CDN itu jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi geografis dengan fungsi utama untuk mempercepat pengiriman konten website ke pengguna. CDN bekerja dengan cara menyalin atau mendistribusikan konten website dari server pusat ke server-server terdekat dengan lokasi pengunjungnya. Fungsinya gimana sih? Yang pertama, mempercepat loading website. Jadi teman-teman, server CDN terdekat dengan pengunjung akan mengirimkan konten jadi lebih cepat. Yang kedua, mengurangi beban hosting. File seperti gambar, video, CSS, dan JavaScript disajikan dari server CDN, bukan lagi dari hosting utama. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. CDN dapat melindungi dari serangan virus seperti serangan DDoS, Distribute Denial of Service. Dan yang terakhir, menjaga website tetap stabil. Jika banyak pengunjung, website tetap lancar karena beban dibagi ke banyak server. Apa sih manfaat CDN? Manfaat CDN itu mengurangi waktu loading website, mengurangi beban server pusat, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperbesar peluangnya terjadi transaksi. Bagaimana cara kerja CDN? Jadi teman-teman, cara kerja CDN itu pertama, ketika pengunjung buka website, CDN mencari server terdekat nih dari lokasi pengunjung. Yang kedua, konten yang pertama kali dikirimkan adalah frame atau kerangka halamannya. Yang ketiga, konten lainnya nanti akan mengikuti nih teman-teman, kayak gambar, teks, dan script yang nantinya akan dikirimkan secara bertahap dari server CDN dengan waktu yang lebih cepat. Dan yang terakhir, hasil akhirnya website terasa lebih ringan dan cepat dibuka. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada contohnya. Saya akan membahas terkait contohnya. Kalian pasti bingung, kenapa kok ada Arab Mekah, ada IP Tangerang, ada Eropa, dan ada Indonesia Papua. Jadi, di sini saya akan membuat suatu perusahaan dengan IP-nya ada di Tangerang, yang dimana para user atau penggunanya tuh ada yang dari Papua, Inggris, dan Mekah. Ketika mereka mengklik secara bersamaan, maka yang pertama kali masuk ke website kita adalah yang dari Papua, karena dia lebih dekat dengan server yang sudah kita tanamkan. Sedangkan dari Inggris dan Arab itu bakalan lama. Tapi yang masuk kedua itu adalah Arab, karena lebih dekat juga nih dibandingkan Inggris yang akan menjadi terakhir untuk langsung memasuki website kita. Nah, kalian pasti bingung kan? Kalau begitu pasti di antara mereka bertiga ada yang lama dong. Maksudnya menunggu terlebih dahulu. Ya betul, mereka akan menunggu terlebih dahulu untuk meload suatu website di HP atau laptopnya mereka. Jadi caranya tuh supaya mereka bisa masuk bareng-bareng, kalian bisa menanamkan server atau bisa dibilang CDN-nya ke masing-masing negara tersebut. Misal kalian memasukkan CDN-nya ke Arab atau ke Inggris.
Nah, ketika kalian masukkan servernya ke Arab, maka yang dari Arab itu akan langsung masuk ke server kita. Begitu pula yang Inggris. Ketika kita masukkan server juga di Inggris, maka mereka juga akan masuk ke server kita secara cepat. Jadi ketika kita melakukan eksperimen dari berbagai negara memasuki website kita secara bersamaan, maka mereka semua akan masuk ke website kita secara bersamaan. Karena kenapa? Karena kita sudah memasang server CDN-nya di negara masing-masing mereka. Jadi teman-teman bisa memasang server atau CDN-nya. Nah teman-teman, tapi kalau misalkan kalian memasang di semua negara, kita bisa rugi dong. Tentu saja bisa. Karena kenapa? Karena gini perumpamaannya. Ketika kalian memasang di berbagai server belahan dunia, yang pertama yang kalian perhatikan jumlah pengunjung websitenya. Pengunjung mereka. Website kita dikunjungin mereka berapa banyak? Kalau misalkan cuma 1, 5, 10, itu bakal rugi. Karena biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan orang yang mengunjungi website kita. Jadi caranya gimana? Kita mencari pengunjung yang paling banyak di belahan dunia. Semisal Arab banyak, maka kita harus memasukkan server kita atau CDN kita ke negara mereka supaya lebih banyak lagi dan mereka masuknya lebih cepat. Karena semakin cepat website kita, semakin banyak pengunjungnya juga. Itu bisa menjadi peluang bagi transaksi kita. Kalau semisalnya mereka banyak masuk website kita, tapi lambat, mereka bakalan keluar dari website kita dan mencari website lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, pengaruhnya terhadap penjualan ada nggak sih? Jadi gini, analoginya. Dari 1000 pengunjung, pasti 500-nya nggak mau nih. Dan 500-nya lagi hanya berpikir untuk membeli. Terus 250 untuk memutuskan untuk membeli. Dari 250 untuk memutuskan untuk membeli, yang pada akhirnya membeli itu hanya 100 orang yang benar-benar melakukan pembayaran. Nah, ketika begini ada 1000 pengunjung, lebih baik kalian menambahkan server kalian CDN-nya supaya lebih banyak pengunjungnya lagi. Jika website lambat itu membuat pengunjung cepat meninggalkan halaman. Semakin lama waktu loading, semakin banyak pelanggan yang batal membeli. Dan CDN membantu mengurangi resiko kehilangan pelanggan dengan meningkatkan kecepatan akses. Jika websitenya cepat, nih teman-teman. Jika websitenya cepat, maka lebih banyak pengunjung yang bertahan. Yang kedua, percentage yang memutuskan membeli meningkat. Dan transaksi yang berhasil juga meningkat. Itu teman-teman. Nah, oke, sekian saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.